Spensik, welcome to Spensik Podcast. Saya Galang Wiguna. Dan saya Ailania, let's smart talk. Oke Sobat Spensik, kali ini kita tidak kedatangan tamu nih, tapi kita yang mendatangi tamu yang sangat spesial. Jadi kita sekarang sedang berada di SMK Werdi Silakumara. Dan kita akan mewawancarai, berbicara sama Bapak Ketua Yayasan dari SMK ini. Halo Bapak, Om Swastiastu. Halo Om Swastiastu. Mungkin bisa perkenalkan dirinya sedikit sama teman-teman Spensik. Oke, yang pertama terima kasih adik-adik literasi ya, Duta Literasi Spensik SMP 6 Pupuan ya. Selamat datang di SMK Pariwisata Werdi Silakumara, Singapadu Kaler, Gianyar, Bali ya. Kemudian terima kasih atas berkenan hadir jadi untuk berbincang-bincang pada sore hari ini, sangat banggalah saya. Jadi saya Kepala SMK Pariwisata Werdi Silakumara Silakarang Gianyar Bali ini sekaligus sebagai sekretaris Dewan Penyantun. Jadi berdiri ini antara Yayasan Dewan Penyantun berkolaborasi menyiapkan sarana maupun pendana untuk SMK kita. Saya sendiri nama Imade Mandi SPD MPD. Jadi saat ini saya sudah menjadi kepala sekolah yang keempat kalinya. Jadi sudah berusia 16 tahun jadi kepala sekolah sejak berdiri sampai sekarang. Ini ya. Jadi hari ini spesial. Saya sangat bangga atas kedatangan adik jadi Duta Literasi Spensik ini. Sangat berbahagialah kita dan selamat datang di SMK Pariwisata Werdi Silakumara. Oke Pak, jadi nih saya kan tadi sudah berkeliling-keliling di SMK Werdi Silakumara. Fasilitasnya sangat banyak dan bagus sekali. Terus saya lihat siswanya juga ramah-ramah. Lantas bagaimana sih cara Bapak untuk menarik siswa yang seperti tersebut di SMK ini? Ya, baik adik, terhadap apa upaya kita terjadinya minat anak-anak untuk bergabung di SMK Werdi Silakumara, SMK yang tentu kita cintai bersama. Pertama, terima kasih adik sudah keliling, jadi tour the school ya. Jadi sudah melihat bagaimana fasilitas, adik sudah bisa menyampaikan. Kalau strategi yang kita gunakan dalam rangka meraup siswa, ya tentu adalah pertama komitmen bahwa kami adalah pelayan. Kata pelayan ini adalah secara komprehensif, baik datang maupun pergi, datang ke tempat seperti adik sekarang, kita mengunjungi seluruh masyarakat, utamanya adik-adik kita yang ada di SMP. Nah setelah itu baru langkah-langkah kita memberikan pelayanan kepada semua orang dengan senyum, sapa, salam, itu selalu ada kepada semua tamu yang datang ke sekolah ini. Yang ketiga, memberikan pelayanan secara menyeluruh terhadap layanan kepada anak-anak, apakah dari psikomotornya ya, apakah attitude-nya ya, apakah itu knowledge-nya. Tapi yang jelas secara umum kita melayani anak-anak itu secara keseluruhan. Bagaimana dia dapat belajar dengan baik di sekolah ini, itu tawaran kita pertama. Kemudian bagaimana dia keluar dari sini memiliki menjadi, bolehlah katakan sebagai manusia seutuhnya sesuai dengan undang-undang yang dia manatkan pada kita. Tidak lepas dari kerja sama tim ya. Kemudian kita juga menggunakan berbagai media. Ada IG, ada YouTube kita juga, ada Facebook ya, dan lain-lainnya semua kita manfaatkan. Yang jelas kita SMK Pariwisata Werdi Silakumara ini siap membina, mendidik, melayani anak-anak kita sehingga orang tua dan anak-anak tetap percaya kepada kita. Itu kuncinya. Oke. Baik Bapak, luar biasa sekali. Kan di sini juga banyak ya SMK. Apa sih yang membedakan SMK Werdi Silakumara ini dengan SMK lain? Ya, soal yang membedakan, kalau boleh, kalau saya sebagai pemain pasti tidak tahu. Tapi yang membedakan yang tahu adalah masyarakat, kan gitu ya. Mungkin gitu ya. Satu dari segi pelayanan kita, yang dibilang kita ramah pada siapapun yang datang.
kita perhatian kepada siapapun, dan kita peduli kepada mereka apapun keluhannya. Tidak hanya sebatas keluhan tentang pembelajaran, keluhan terhadap pribadi anak-anak pun, termasuk keluhan terhadap keluarga pun kita berikan layanan. Nah, kemudian itu mungkin salah satu pembedanya. Kemudian yang kedua, saya secara prinsip memang membuat berbagai upaya, langkah-langkah, strategi agar memang kita bisa dianggap cantik oleh orang lain. Karena di seputaran kita ini kan sekolah negeri semua. Sekolah negeri, yakinlah masyarakat secara umum pasti dominan memilihnya negeri. Entah apa di situ kita tidak tahu. Yang jelas kami ingin tampil beda. Bedanya mana? Satu, dari segi pelayanan. Kedua, dari pergi proses yang ada di sini. Kemudian termasuk juga setelah anak-anak di sini kita layani, kemudian kita berikan betul-betul sarana yang kita miliki. Yayasan memang all out membantu kita. Apa sih kebutuhan dalam proses pembelajaran? Jangan sampai ada istilah sastra, sehingga tidak mungkin di sini ada sastra. Itu ya, sarana prasarana dilengkapi. Tapi kalau saya melihat sekolah lain bagaimana Pak? Ya mungkin di situ sama saja proses pembelajarannya, tapi kita ada hal-hal yang sangat memang penekanannya. Satu, kita punya moto Satyam Siwam Sundaram. Ini kesetiaan kita tanamkan kepada anak-anak, kepada dirinya, keluarganya, pada masyarakat dan pada sekolahnya, sehingga muncul idealisme yang positif ya. Tuh, kedua, Satyam Siwam. Siwam ini kita melatih anak-anak dari awal attitude-nya, kejujurannya. Dimanapun berada, jangan kita ego, tapi tunjukkan bahwa diri kita adalah diri kita, bukan orang lain. Yang ketiga adalah Sundaram. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, ya, ketulus ikhlasan ini nomor satu. Guru datang mengajar dengan ikhlas, sesuai dengan waktunya. Murid, harapan kita datang sesuai dengan waktunya belajar. Tidak ada pressure-pressure di situ. Itu membedakan. Mungkin dari pelayanan, dari sarana prasarana yang kita tawarkan juga, kita betul-betul all out untuk itu. Ya. Oke. Tadi kan kita sudah mendengarkan apa sih yang membedakan sekolah-sekolah lain dengan sekolah SMK ini. Lantas sekarang saya penasaran nih, apa sih pengalaman yang membuat Bapak berkesan menurut Bapak sendiri? Terhadap sekolah ini? Nggih. Ya, yang pertama yang menyebabkan saya terkesan bangga gitu ya terhadap sekolah ini, pertama adalah para siswa. Para siswa yang datang ke sini untuk belajar memang tulus untuk belajar, tidak neko-neko. Ini kebanggaan kita selaku orang tua, selaku gurunya di sekolah itu. Apa yang menjadi program sekolah, apa yang menjadi rancangan sekolah diikuti dengan baik. Kita mengacu kepada undang-undang 45, undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang standar nasional pendidikan juga ya. Ini semua mengamanahkan bahwa setiap masyarakat berkewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak bangsa ini. Demikian pula pemerintah dan swasta bersama-sama. Nah, oleh karena itu saya diberi kesempatan baik oleh pemerintah ya, baik oleh masyarakat, karena yayasan ya tentu rasa bangga ini dapat mengabdikan diri. Ya, kita bangga. Jadi acuan kita jelas, ada undang-undang, ada PP, ada Permendikbud yang memang setiap tahun ada improvisasi. SMK ini setiap saat ada perubahan-perubahan paradigma, termasuk sekarang acuan kita adalah sekolah PK. Ya, sekolah SMK sebagai pusat unggulan. Walaupun kita belum lulus itu, tetapi asas pelaksanaannya mengacu ke situ. Mulai dari apa? Ada namanya 8+I, ya. 8+I itu mulai dari penyusunan kurikulum, mulai pemagangan gurunya, mulai dengan peningkat SDM-nya, mulai dengan kerjasama kita dengan industri dan seterusnya sampai dengan lulusannya. Kemudian lulusan di sini memang betul-betul bertekad. Yang menyebabkan saya bangga itu anak-anak setelah tamat di sini, kebetulan yayasan juga menyiapkan ada
program dari Disnaker namanya program Diploma D1 D2 yang memang secara secara khusus juga menyiapkan anak-anak berangkat tamatannya ke luar negeri. Jadi anak-anak banyak yang terkesan mengikuti. Kemudian yayasan juga menyiapkan Politeknik D3. Jadi istilahnya kalau beli 1 dapat 3. Sekali masuk di SMK, komitmen langsung melanjutkan ke LPK Sunglory D1 D2, langsung melanjutkan ke kampus Politeknik D3. Jadi beli 1 dapat 3 sekalian. Ini yang menyebabkan rasa bangga kita untuk mengabdikan diri di SMK Pariwisata Werdi Silakumara ini. Oke, Dayu, kemudian Galang. Jadi saya merasa bangga di Ayu, di Galang, jadi bisa datang langsung bersama Bapak Ibu guru yang mendampingi, datang berkunjung ke SMK kita dan mengenal. Mudah-mudahan kehadiran Dek Galang dan Dek Ayu ke sini bisa memberikan inspirasi teman-teman. Dan suatu saat setelah mengenal, jatuh cinta di SMK ini kan. Itu harapan saya bisa membiaskanlah pada teman-teman. Secara prinsip, saya di SMK Werdi Silakumara ini siap mendidik, siap melatih, siap menjadikan anak-anak itu berdiri di atas kakinya sendiri. Ya, sehingga pulang dari jauh-jauh tuh ada Karangasem, Singaraja, Negara, Tabanan datang ke sini tuh pulang betul-betul membawa hasil, tidak tangan kosong kembali gitu ya. Oke, segitu Dek Galang dengan Dek Ayu. Silahkan dilanjutkan. Oke, Bapak, untuk saya ini penasaran gimana sih hobi Bapak? Hobi saya? Iya. Kalau hobi saya berbanding terbalik nampaknya dengan ini. Saya background adalah orang olahraga. Oh. Ya, mantan ya. petinju juga pernah waktu masih di SMP. Kemudian lanjut skill saya sebagai orang panahan sampai wasit nasional. Ya, hobinya banyak olahraga. Yang jelas tamatan SGO, jadi guru olahraga, kemudian nyasar jadi kepala sekolah. Multi talent ya Bapak. Ya, secara prinsip hobi olahraga. Sampai sekarang ini masih hobi olahraga. Tapi hobi-hobi yang lain masih banyak juga. Yang jelas hobi saya bagaimana bisa mendidik, melatih anak-anak bangsa ini. Ya. Okay. Ya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak. Untuk sobat-sobat Spensik yang mau sekolah di sini sangat direkomendasikan. Luar biasa sekali. Oke, sebelum kita penutupan nih Pak, tolong dong kasih kata-kata motivasi buat sobat-sobat Spensik. Iya. Oke, terima kasih adik-adik, sobat-sobat Spensik, Duta Literasi Spensik. Ya, jangan berhenti untuk berbuat baik. Jangan berhenti untuk belajar, ya, dan jangan lupa tetap dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus beraktivitas, jangan tidur di musim-musim orang bertidur. Bangunlah dan tetap semangat, ya deh ya. Tapi ingat, jangan lupa belajarnya. Yang paling penting belajar. Terus berimprovisasi sehingga kalian akan bisa bagaimana menghadapi dunia ke depan, ya. Oke, terima kasih. Oke, sekian nih yang dapat kita sampaikan dan perbincangkan dengan Bapak yang sangat memotivasi kami ya tentunya. Semoga sobat-sobat Spensik juga termotivasi oleh Bapak. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Ayulandia. Dan saya Galang Wiguna. Goodbye. Bye. Terima kasih Pak. Ini saya bangga.